section. Oke, Bang, terkait kasus kemarin tuh ada kasus di mana terjadi lagi penyebaran chat antara owner skincare dengan Dokter Oki sebagai jembatan untuk ke Nikita Mirzani dengan percakapan ada yang nominal sejumlah uang, ada tawar menawar di situ dan negosiasi di situ. Pandangan Anda pada sisi hukum seperti apa, Bang, untuk posisi Dokter Oki sendiri? Jadi kalau saya sebagai praktisi hukum terkait satu orang menawarkan peluang ataupun jasa terkait adanya satu solusi, itu namanya kesepakatan. Selama orang yang ditawari itu tidak merasa keberatan dan orang yang ditawari itu menemukan solusi daripada permasalahan orang tersebut yang memang sedang dihadapi. Kalau kita ambil contoh Dr. Oki yang menawarkan kepada seseorang katakanlah bos besar skincare, lalu ada sejumlah uang, itu saya rasa masih ranahnya adalah private antara diri dia dengan Dr. Oki. Jadi fine aja, nggak ada masalah di situ. Walaupun ada instruksi sejumlah dana yang harus disiapkan kepada orang lain terkait masalah yang sedang dihadapi sama orang itu, terutama adanya review katakanlah dari seorang Nikita Mirzani. Jadi konteks saya sebagai praktisi hukum itu masih hal yang wajar, masih hal private antara pihak yang pertama dengan pihak yang kedua. Di sini yang timbul adalah saling kepercayaan. Oke, tapi kalau digadang-gadang sebagai harus orang yang apa ya, Bang, memberi jalan ke arah, ini kan digadang-gadang diberikan jalan ke arah pemerasan ya, Bang. Iya. Sehingga terjadi pemerasan seperti apa, Bang? Jadi gini. Diduga. Ya, jadi gini. Kalau kita kaitkan itu ke arah pasal pemerasan, ini kan tergantung perspektif kita melihat satu pokok masalah. Pokok masalah, kalau itu berupa satu pemerasan, harus wajib si pihak yang memang merasa diperas itu tidak ada kepentingan. Tapi kalau ada kepentingan, itu bukan pemerasan. Makanya saya kan berkali-kali bilang bahwa kalau pemerasan itu harus apple to apple, yang masing-masing pihak itu tidak ada kaitan. Namun karena ada satu timbul masalah, lalu ada orang ini ada nada ngancam, ya contoh misalnya seorang guru atau kepala sekolah itu mempunyai satu anggaran terkait untuk kebutuhan sekolah misalnya. Lalu terenduslah si kepala sekolah atau oknum ini bermain daripada proyek. Nah, ini diendus misalnya sama media atau sama wartawan. Nah, orang ini kan saling nggak kenal nih. Langsung berjumpa mereka, ya. Tapi dalam hal ini si kepala sekolah oknum ini keberatan kalau dimintakan sejumlah uang. Itu di mana waktu permintaan itu ada ancaman. Ingat ya, kalau nggak dikasih maka ini saya blast di media. Itu bisa ada pemerasan karena sudah ada unsur paksa. Tapi kalau suka sama suka untuk mencari solusi atau jalan keluar daripada permasalahan, orang yang memang menyerahkan sejumlah dana berdasarkan informasi katakan dari Dr. Oki, bahkan katanya ada diduga muncul angka 15 miliar, itu kan kesepakatan, masih hubungan private gitu loh. Nah, kalau ada perspektif lain menganggap itu satu pemerasan, sisi mana? Atau angle hukum yang mana? Ya kan, dibilang itu pemerasan. Sementara orang yang memberikan fine-fine aja, karena ada kebutuhan yang harus diselesaikan. Artinya memang harus jeli ya, Bang, menyikapi permasalahan ini ya. Betul, tadi kan saya bilang pemerasan, di pasal pemerasan itu variasi ya. Salah satunya di pasal 368 sampai 369. Di situ wajib ya, di dalam kitab undang-undang hukum itu wajib adanya satu unsur pemerasan itu paksaan.
harus ada paksaan, harus ada yang namanya kekerasan di dalamnya. Selama nggak ada pemaksaan, selama tidak ada kekerasan, itu tidak bisa dianggap langsung yang namanya pasal pemerasan itu. Nah, sangat disayangkan kan ini karena bocornya terkait percakapan itu akhirnya mungkin diduga juga menjadi sebuah alat bukti, Bang. Nah, ini menyikapinya gimana, Bang? Kalau saya sekarang menyikapi tentang alat bukti ini kalau menjadi satu alat bukti yang sah sesuai satu pasal 84 itu harus ada kausalitas. Artinya alat bukti yang memang sudah tersebar antara percakapan Dr. Oki dengan orang yang tadi disebut itu yang merasa menyiapkan uang 15, ini terkait kasus yang mana? Tapi kalau di kasus di tempelan di tempatnya Nikita yang ada di Pos Jakarta Selatan, itu langit dan bumi, jauh. Jangan dihubung-hubungkan seolah-olah ada beberapa peristiwa berarti aktornya adalah Nikita. Itu salah besar. Itu namanya orang-orang membangun suatu opini sesat. Hukum itu tidak ada opini, hukum itu tidak boleh sesat, hukum itu harus seterang-terangnya cahaya, ya. Karena hukum itu tidak kenal gosip, tidak kenal julid, tidak kenal yang namanya opini. Hukum itu harus pasti. Dan kalau kita kaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, itu ada adigum yang menyatakan bahwa setajam-tajamnya pedang hukum itu tidak akan memegal dari orang yang belum tentu bersalah. Untuk si penyebar rekaman itu Bang atau enggak alat bukti itu si penyebar bisa dikenakan sanksi nggak? Kalau terkait penyebaran apabila orangnya sudah terbukti itu sangat memungkinkan. Itulah ibunya daripada munculnya terkait undang-undang transformasi elektronik. Yaitu apa? Distribusi. Selama orang itu mendistribusikan dan selama itu ada nilai komersil di dalamnya, ada kepentingan sesuatu, itu terkena pasal, yaitu tentang undang-undang ITE. Kalau distribusi itu kena di pasal 45-nya. Ancaman hukumannya, Bang? Ancaman hukuman di undang-undang tersebut, terutama di pasal 45-nya itu lumayan tinggi, hampir 9 tahunan. Belum. Bang, lagi marak nih kan Bang ya? Kasus-kasus skincare ini pada menyebarluaskan isi-isi chat pribadi, chat juga, percakapan juga nih Bang. Nih kita kan percakapan itu kan sesebar, Dr. Oki juga. Nah, ada apa nih Bang menurut Abang nih dalam dunia Kalau skincare? saya lihat ini ada ketakutan dari dunia skincare yang memang kebongkar atas perkataan atau cuitan Nikita Mirzani. Itu karena orang-orang besar ini selama ini berlindung tanda kutip pada oknum-oknum tertentu. Kita tahulah di negara kita ini oknum-oknum itu kan suka membacking, ya, baik itu daripada BPOM oknumnya, baik itu daripada aparat hukum kepolisian dan seterusnya. Nah, oknum-oknum ini yang tadinya posisi nyaman, posisi aman, terusik dengan ada blast, dengan ada keluar cuitan Nikita Mirzani. Nah, biar bagaimana nyamannya, bisa bayangkan nggak? Produksi kita katakanlah cuman 100.000, barang itu dijual 500.000, udah ada untung 400.000 satu orang. Kalau dia jual paketan, ada beberapa item, itu sudah naik keuntungannya untuk satu jenis satu produk. Nah, kalau yang membeli satu hari bisa 100 orang saja, bayangkan peredaran uang per hari berapa miliar, dikali 1 bulan. Jadi bagi mafia-mafia ataupun orang-orang di dalam produk-produk skincare ini, uang itu nothing. Sama juga daripada mafia skincare, mafia narkoba, itu sama. Sama juga kayak mafia tanah, mafia hukum, itu sama. Dimana orang itu ada di sekitar kita, tapi orang itu tidak tampak karena jaringan itu putus. Seolah-olah di depan kita dia adalah manusia-manusia normal yang mempunyai profesi sesuai jabatan-jabatan mereka masing. Tetapi mereka lupa, mereka itu adalah orang-orang yang memang mumpuni untuk apa? Melakukan suatu perbuatan hukum dengan jabatan dia. Nah, ini yang sangat laten. Yang saya bilang berkali-kali, negara ini rusak karena ada oknum-oknum yang laten.
oknum-oknum yang tidak merah putih, oknum-oknum yang tidak takut pada saat dia sumpah jabatan. Makanya kita nggak heran negara kita susah terus. Karena apa? Uangnya ditelan sama oknum-oknum mafia ini. Gitu loh. Nah sekarang ini kita lihat sekarang Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo bener nggak? Mampu nggak menekan oknum-oknum yang memang bermain, terutama untuk kejahatan di skincare. Kita udah terbukti kemarin tuh Pertamina luar biasa kan, kebongkar tuh karena Pak Prabowo. Nah itu kita apresiasi. Mudah-mudahan dengan adanya kasus Nikita Mirzani ini, Pak Prabowo melihat, oh ada loh oknum skincare nih yang memang istilahnya miliaran, di mana ujungnya rakyat yang dirugikan. Itu bisa dibayang nggak? Ada yang namanya seorang nabi membuat air menjadi anggur. Tapi kalau Pertamina bisa dibayangin nggak? Membuat solar menjadi apa? Pertamax kan ini gila. Itulah mafia. Bang, berarti Niki bisa dikatakan masuk perangkap gak bang? Bukan masuk perangkap. Jebakan bang? Niki adalah korban dari satu keadilan sistem, di mana seharusnya tadi yang seberang ya, karena ini adalah korban, harusnya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang dibuat negara untuk melindungi saksi dan korban, salah satunya yang berani bersuara itu LPSK harus mendampingi pada saat proses-proses baik itu di kepolisian, di kejaksaan, nanti dalam hal tuntutan dan dakwaan, termasuk nanti dalam persidangan. Kalau berarti tidak benar apapun yang terjadi di masyarakat bahwa ada tolak ini ada dalangnya di balik di semua ini kita berjadi bang. Gini loh, karena masing-masing ini kan ada dunia-dunia. Kayak di dunia hukum itu ada ABCD-nya. Di dunia tanah ada oknum-oknum atau mafia tanah. Mafia tanah itu ada ABCD-nya. Nggak bisa kita bilang langsung poin, oh ini oknum nggak boleh, oh ini otaknya nggak boleh. Karena semuanya itu harus diuji melalui suatu proses peradilan. Bang, terkait penahanan Nikita Mirzani bang, apakah bisa Nikita Mirzani itu ditangguhkan atau seperti apa bang? Kalau saya lihat harusnya di negara kita hukum yang tertinggi adalah keadilan, ya. Seorang Nikita Mirzani, kalau saya rasa harusnya pihak kepolisian punya hati nurani, punya naluri. Enggak 1000% juga Nikita itu bersalah. Artinya dia mencoba mereview, dia mau mencoba speak up, tapi disalahgunakan sama orang-orang tertentu, terutama orang dekatnya mungkin, sehingga dia jadi korban. Harusnya sih kalau soal penangguhan, ya mudah-mudahan Bapak Kapolri dengar. Ini harusnya bisa diselesaikan, artinya bisa ditangguhkan sementara proses hukumnya berjalan. Harusnya, karena yang paling tinggi itu adalah deklarasi human rights. Human rights itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu yang paling tertinggi dari segala hukum yang ada. Itu saya bilang kita bisa mengajukan penahanan gitu bang. Saya rasa kalau pengajuan penahanan itu kan memang diatur di KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara juga itu ada. Sekarang keberanian daripada penyidik dan pimpinan jajaran di Polda Metro atau di Polres, berani nggak mengeluarkan hati nuraninya dia sehingga mengizinkan Nikita Mirzani untuk keluar sebagai tahanan kota minimal atau tahanan rumah, kan boleh. Jadi kasusnya tetap berjalan, cuman tahanannya nggak di polisi, tahanannya di rumah. Kan lumayan, anggaran minimal, anggaran makanan nggak kesedot. Karena setiap hari Nikita kan butuh makan tuh, kan negara dirongrong. Sementara Nikita kan duitnya banyak, kenapa nggak taruh aja di rumah? Negara kan nggak bayar untuk makanannya Nikita. Per hari itu bisa 3 kali makanan. Mendingan dikasih pengalihan tahanan, bukan penangguhan, tapi pengalihan tahanan. Dari tadi tahanan di rutan di Polda Metro dipindahkan ke rumahnya. Bang, kalau tahanan rumah itu takut menghilangkan barang bukti itu seperti apa bang? Nah, kalau kita bicara barang bukti itu kan subjektifnya pihak penyidik, ya. Terkait syarat-syarat itu tadi, ketakutannya penyidik salah satunya menghilangkan barang bukti. Sekarang pertanyaan berikutnya, 2 alat bukti apa sehingga Nikita ditetapkan sebagai tersangka? Berarti kan sudah ditahan sama polisi dong barang buktinya.
Logika bersederhana kita berpikir. Kalau polisi takut nih kita menghilangkan barang bukti apa yang akan dihilangkan nih kita? Sementara seorang polisi penyidik untuk menaikkan status seseorang minimal 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti kan sudah di penyidik. Kenapa mesti takut? Itu kan hak prerogatifnya si penyidik, subjektifnya. Dan seorang Nikita melarikan diri, mau kemana dia melarikan diri? Anaknya banyak, rumahnya jelas, pekerjaannya jelas. Justru menurut saya, ini apalagi kita mau bulan suci ya, masih dalam bulan suci, mau lebaran malah. Ini momen yang tepat untuk mengembalikan citra kepolisian, bahwa polisi itu dicinta sama masyarakat. Bang, pertimbangannya apa sih Bang ketika seorang itu seumpamanya ya dia diloloskan terkait penangguhannya, apa karena yang bersangkutan menjadi seorang single mom atau sebagai tulang punggung keluarga gitu. Jadi kalau syarat-syarat penangguhan atau pengalihan itu memang banyak hal. Cuman paling tidak dia tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti atau melakukan perbuatan yang sama. Itu sih intinya. Thank you, Bang.